Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cari Cara PS. Pada video ini, saya akan masuk lagi ke segmen dirimu, diskusi ringan dan bermutu. Kita akan menjawab pertanyaan yang belum sempat saya jawab pada kolom komentar. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama dari @user bla bla bla. Uraian kegiatan tindak lanjut PBD tidak ada di rapot pendidikan. Gimana cara downloadnya? Untuk download rapor pendidikan, pastikan kita download menggunakan akun Belajar ID admin sekolah. Ya, pastikan kita login menggunakan admin Belajar ID sekolah kita. Lalu masuk ke portal rapor-pendidikan.kemdikbud.go.id. Kita login, klik di sini. Kemudian kita pilih akun Belajar ID adminnya. Ya, sudah berhasil login. Nah, di tampilan awal ini adalah ringkasan hasil kondisi satuan pendidikan pada tahun 2023 yang diambil dari hasil ANBK tahun 2022. Ya, di sini dijelaskan ada beberapa peningkatan capaian ya, baik nanti di bawah ini capaian literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, kelima komponen tadi itu adalah hasil dari ANBK tahun 2022. Rapor pendidikan ini berlaku sampai, bisa dilihat di sini ya, 12 Desember 2024. Artinya, ketika kita mengunduh rapor pendidikan ini, itu bisa dijadikan bahan referensi saat menggunakan atau saat menyusun RKAM tahun 2024. Ya, kita langsung saja unduh, kita klik di sini, pilih tahun unduhannya, kita klik saja. Di sini data terakhir diupdate 24 Mei 2023 ya hasil rapor pendidikannya. Kita klik, maka akan terunduh rapor PBD tahun 2023. Kita buka. Pada rapor pendidikan ini ada 5 sheet ya. Sheet pertama itu laporan rapor. Lalu sheet kedua panduan membaca PBD. Sheet ketiga prioritas rekomendasi tahun 2023. Sheet keempatnya itu seluruh rekomendasi tahun 2023. Dan sheet kelimanya itu lembar kerja Arkas. Di sini dicontohkan bagaimana mengisi lembar kertas kerja Arkas dari rekomendasi yang diberikan oleh hasil rapor PBD. Ya, seperti itu untuk cara downloadnya. Untuk detail rapor PBD nanti kita bahas di video yang berbeda ya untuk lebih detailnya terkait rapor PBD tahun 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024. Oke, itu ya jawabannya. Lanjut pertanyaan kedua dari Edmas Hadi mengenai Silpa tahun 2021 yang masih terbawa dan tahun 2022 juga terbawa. Nah, untuk pertanyaan ini sudah saya jawab pada video ini ya. Pencatatan Silpa BOSP terbaru. Jadi silakan saja nanti dilihat, dipelajari bagaimana pencatatannya. Ini saya jawab di sini ya. Saya jawab di konten itu. Lalu yang masih ada pertanyaan tentang Silpa bisa dilihat pada video ini ya, pencatatan Silpa BOSP terbaru pada Arkas 3.4287. Di sini juga saya jelaskan bagaimana pencatatan Silpa 2021 yang memang masih terbaca di rekening sedangkan di Arkas tidak tercatat. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga.
Bang, boleh di-share file referensi kode rekening Arkasnya. Kebetulan saya baru pertama belajar. Terima kasih. Oke, boleh. Ini saya kasih draftnya saja, yang memang di situ bisa dilihat referensinya ya. Draftnya kurang lebih ada di video ini. Lalu kita copy saja ini ya. Ini kita copy. Silakan diambil referensinya dari draft Excel di sini. Ini ada di sini ya, untuk draftnya. Lanjut, pertanyaan ketiga. Izin bertanya Pak, saya memiliki Silpa Bank, tapi pada saat aktivasi BKU bulan Januari total saldo Silpa 0. Kalau saya isi Silpa Bank, otomatis Silpa tunai juga ikut terisi negatif. Kalau saya hapus juga ikut terhapus, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Mohon jawabannya. Yang harus dilakukan adalah mengupdate arkasnya. Ya, diupdate arkasnya di versi 3.4287. Mungkin pertanyaan ini sebelum ada update arkas versi yang 3.4287. Ketika sudah update, maka nanti akan tercatat silpanya setelah dilakukan sinkron. Ya, caranya ada di sini ya untuk pencatatan silpanya. Jadi nanti akan tercatat otomatis saldo di bulan Januari yang memang itu adalah silpa yang belum tercatat pada aktivasi BKU bulan Januari. Itu ya nanti otomatis akan masuk dengan sendirinya ketika sudah diupdate arkasnya. Gitu ya. Detailnya bisa dilihat pada video ini. Cek di sini ya. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Ed Angga Sopian. Izin bertanya Pak, misalkan ada nota begini. Semen 700.000, pasir 600.000, keramik 900, total 2.200.000. Apakah nota transaksinya kena pajak? Soalnya ada yang pernah bilang yang kena pajak itu kalau ada item barang yang di atas 2 juta, bukan total transaksinya. Terima kasih. Saya jawab, di sini saya sudah siapkan leaflet pajak instansi pemerintah. Ini sesuai PMK yang terbaru. Kita langsung fokus saja kepada pertanyaan yang tadi. Ini adanya di poin ini ya. Itu masuknya ke belanja barang. Belanja barang itu bisa ATK, belanja material, komputer, dan semua dalam bentuk barang ya dan lain-lain. Dikenakan PPh 22 jika di atas 2 juta dan selain dana bos. Ya, dan selain dana bos. Artinya, instansi pemerintah tidak memungut PPh 22. Ya, yang sekolah negeri tidak memungut PPh 22 karena menggunakan dana bos. Oleh karenanya, PPh 22-nya itu dipungut oleh mitra Siplah ketika transaksinya menggunakan Siplah. Lalu untuk PPN, jika di atas 2 juta dan tidak dipecah. Kita kembali lagi ke pertanyaan. Ini satu nota dan nota ini tidak dipecah, ya, total transaksinya di atas 2 juta. Jika ketentuan yang pertama belanjanya non-siplah, maka pemungut pajaknya adalah sekolah, ya, terutama sekolah negeri, ya. Itu yang memungutnya adalah sekolah karena belanjanya menggunakan non-siplah. Artinya ini transaksi masih satu nota dan tidak dipecah, itu wajib memungut dan menyetorkan hasil pungutnya tadi ya. Dan jika transaksinya menggunakan siplah, maka sekolah tidak memungut karena yang memungut dan menyetorkannya adalah mitra siplah. Itu ya bedanya. Transaksi non-siplah
di atas 2 juta, kita kembali lagi ke sini, di atas 2 juta dan tidak dipecah, maka pemungutnya adalah instansi pemerintah, dalam hal ini satuan pendidikan negeri, gitu ya. Jika belanjanya menggunakan Sipla, maka berapapun nilai transaksinya itu dipungut oleh mitra Sipla. Ya, karena semua barang yang memang sesuai ketentuan itu dikenakan PPN, maka akan dipungut dan disetor oleh mitra Sipla. Jadi kembali lagi ke pertanyaan ini tergantung belanjanya. Ya, jawaban yang ini jelas itu dipungut karena transaksinya itu masih satu nota. Gitu ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Min bulan Mei belum habis tapi keburu kesinkron. Bulan Mei-nya apakah tidak masalah? Nah, ini sepertinya melakukan pencatatan belum selesai tapi udah sinkron. Tidak masalah ya. Karena sinkron itu kita mengirim data ya. Jika sudah selesai disinkron lagi nggak masalah. Sebulan sinkron 3 kali ada perubahan sinkron tidak masalah. Lanjut. Pas sinkron beres tahunnya muncul saldo tahun lalu yang tadinya nggak ada. Apakah saya harus input ulang dari Januari? Ini tidak perlu diinput ulang. Ya, itu artinya sekolahnya memiliki Silpa. Karena sudah update Arkas versi yang terbaru, maka saldo bank ataupun itu Silpanya bank atau tunai, maka akan tercatat di BKU bulan Januari. Ya, jadi tidak perlu di-input ulang transaksinya. Tinggal anggarannya sudah masuk ke satu sumber dan dicatat saja untuk realisasinya. Kita lanjut lagi dari @Rizka Utami. Izin bertanya Pak, pencairan kan dibagi 2 tahap ya. Kalau ternyata di Juni masih ada sisa tidak sejumlah pencairan di tahap 1, apa nggak apa-apa? Kita jawab melalui ini ya. Pada media Arkas di sini ada update pelaporan dana BOSP tahun 2023. Di sini dijelaskan penyaluran dana BOSP tahap 2 paling cepat dilakukan di bulan Juli. Kemudian, sekolah wajib melaporkan realisasi penggunaannya minimal 50% dari yang diterima tahap 1. Ya, laporannya kemana? Tentu ke Arkas dan nanti akan terbaca juga di BOS Salur ya atau di portal BOS. Maka jawabannya tidak masalah. Ya, yang masalah adalah ketika pencatatan realisasi Januari sampai Juni tersebut itu kurang dari 50%. Nah, itu yang jadi masalah. Bisa jadi nanti sekolahnya dikenakan pengurangan. Gitu ya. Nah, makanya segera melaporkan realisasinya untuk dasar penyaluran tahap 2 gelombang 1. Nah, informasi tambahannya akan dilakukan penarikan data tahap 2 gelombang 1 itu di 28 Juni 2023. Itu ya jawabannya ya. Jadi tidak apa-apa selama pencatatan realisasinya itu lebih dari 50%. Itu aman. Saya jawab tidak masalah selama realisasi lebih dari 50%. Selama pencatatan realisasi lebih dari 50%. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Ed Hasnawi, saya download Arkas versi terbaru namun ketika aktivasi BKU error salur dana BOS. Sehingga saya menerima dana BOS di bulan Februari namun di BKU akan disalurkan pada bulan Mei.
Sehingga saya tidak menginput SPJ bulan Februari. Mohon bantuannya. Ini sepertinya sekolahnya sudah mengaktifasi sampai dengan bulan Mei. Ya. Lalu aktivasi BKU salur dana bos error itu terjadi karena pada awal sebelum Arkas versi yang terbaru itu ada perbedaan tanggal penerimaan dana salur. Ya, di Arkas versi yang terbaru ini penerimaan transfer itu sudah otomatis sesuai tanggal yang tercatat pada portal Bos Salur. Misalnya, sekolah ini terima bos tanggal ini Februari ya, 17 Februari, maka pada arkasnya itu penerimaan transfernya juga 17 Februari. Ya, itu diambil dari portal bos. Ya, ini tidak bisa menginput SPJ belanja bulan Februari karena sudah aktivasi sampai bulan Mei sepertinya. Ya, jadi solusinya ketika mau input SPJ bulan Februari dan memang transaksinya terjadi di bulan Februari juga, maka lakukan hapus BKU saja. Ya, untuk pengajuan hapus BKU-nya bisa dicek di ini ada dua cara, pengajuan hapus BKU versi konfirmasi dinas dan hapus BKU tanpa konfirmasi dinas. Ya, tergantung nanti untuk kriteria yang kedua ini punya database-nya atau tidak sebelum melakukan hapus BKU untuk mundur ke bulan Februari. Jika tidak punya, maka lakukan cara yang pertama, pengajuan hapus BKU dengan menggunakan konfirmasi dinas. Itu ya jawabannya. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari Ed Hidad. Mohon bantuannya, mau input SPJ non tunai muncul pesan database this image is malformed. Jadi nggak bisa input BKU. Yang pertama mungkin pastikan saja dulu pada folder Artek dan RKS ini, database RKS kliennya namanya seperti ini ya, tidak dirubah. Ya, atau tidak ditambah buntut atau belakang. Ya, pastikan nama file database-nya seperti ini. Karena kalau di rename itu memang database-nya tidak akan terbaca pada saat membuka Arkas. Itu ya. Lalu kalau udah input BKU terus kita hapus Arkas gimana? Nah, mungkin maksudnya hapus BKU. Kalau hapus BKU silakan bisa melakukan pengajuan hapus BKU. Ini menggunakan konfirmasi dinas, langkahnya di sini. Atau jika mempunyai backup database-nya, bisa hapus BKU dengan cara yang kedua. Langkahnya juga ada di sini. Itu ya jawabannya. Berikutnya dari Erni Margareta. Izin bertanya Pak, ada Silpa di tahun 2022 ketika aktivasi BKU Januari ngikut Silpa tersebut. Apakah memang begitu? Ya, memang seperti itu. Karena Arkas Ibu ini sudah update di versi 3.4287. Ya, maka sekolah yang punya Silpa tahun 2022 akan tercatat pada saat aktivasi BKU bulan Januari. Gitu ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Ed Fajar Taufikur Rahman. Assalamualaikum Mas, punya Arkas saya tahap 1 ada sisa dana 10.000. Gimana itu Mas? Monep bulan Juli untuk pelaporan tahap 1. Jawabannya sama dengan yang tadi ya. Tidak masalah apalagi ini sisanya hanya 10.000, artinya transaksinya sudah hampir 100% tahap 1 selesai. Ya, tidak masalah. Yang masalah adalah pencatatan realisasinya untuk tahap 1 pada saat di bulan Juni itu kurang dari 50%. Itu ya, tidak masalah. Lanjutkan saja. Pertanyaan berikutnya dari Ika Ratnasari. Pak, maaf mau tanya, saya sudah input BKU sampai April, ternyata setelah dicek, penerimaan transfer tanggal 16, padahal sudah diisi tanggal 17. Sudah hapus BKU dan diulang diisi tanggal 17. Tapi setelah sinkron BKU tetap tanggal 16.
tanggal penerimaannya. Di rekening masuknya tanggal 17. Itu apakah karena belum konfirmasi bos salur atau saat konfirmasi bos salur tidak kami rubah tanggalnya? Pada Arkas yang terbaru itu tanggal mengikuti hasil konfirmasi dana bos. Jika tanggalnya diisi tanggalnya sesuai dengan penerimaan di di bank gitu ya, disesuaikan, maka di Arkas pun akan tercatat gitu ya. Lebih detailnya mungkin konfirmasi dana bos bisa saya masuk di konten sendiri ya untuk detailnya. Kurang lebih seperti itu. Karena tanggal penerimaan konfirmasinya mungkin berbeda. Silakan dicek kembali. Lanjut, pertanyaan dari Agus Yud. Mau bertanya Pak, misal silpa yang ditentukan oleh pusat, kesalahan inputnya oleh dinas. Selisihnya ratusan juta, faktanya dari rekening koran cuma ratusan ribu. Bagaimana saya melaporkannya? Nah, ini untuk Mas Agus ini agak repot nih ya. Kalau memang kesalahannya yang dimaksud dalam kurung ini ya. Tapi yang jelas silpa itu kan dilaporkan oleh daerah, maka ketika sudah dilaporkan dari daerah, ya berdasarkan hasil dari konfirmasi dinas, ya karena pelaporannya itu dari tingkat SKPD dinas, lalu naik lagi ke Sekda, dan naik lagi ke pusat, dan ditetapkan juga silpanya. Sehingga untuk Mas Agus ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya mengakui silpa tersebut gitu. Ya, itu Mas Agus agak repot mungkin nih sekolahnya ya. Mungkin ada beberapa sekolah juga yang mengalami sama. Ya, solusinya itu saja. Kita mau tidak mau harus mengakui dan mencatat pelaporannya. Ya, catat saja pelaporannya sesuai anggaran yang telah dianggarkan pada RKS. Gitu ya. Lanjut pertanyaan terakhir. Pak, bagaimana kalau tanggal penerimaan di BOS Kemdikbud seharusnya tanggal 17, tapi diklik tanggal 16? Nah, ini jika sudah diklik konfirmasi sampai dengan selesai, itu tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah kita harus minta riset ke dinas agar bisa diklik konfirmasi ulang. Ya, ini pembahasan detailnya mungkin saya akan bahas terpisah agar lebih detail untuk penjelasan konfirmasi dana bos. Itu saja konten kali ini ya, dirimu yang kedua. Semoga diskusi kali ini dapat memberikan titik terang bagi yang masih bingung terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan ditanyakan kembali di kolom komentar. Kalau saya sempat langsung jawab, kalau tidak sempat maka saya jawab di segmen dirimu ini ya. Di bulan berikutnya artinya, karena segmen ini tiap bulan sekali. Itu saja teman-teman, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.